Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema yang tentu saja menarik sekali berkaitan dengan pandangan Islam terhadap pernikahan, dan ada sebagian dan sekarang ini saat ini sedang viral pernikahan beda agama. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan diskusi kita kali ini, tanya jawab ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam telah memberikan koridor yang sangat jelas dan tegas bagaimanakah menghadapi peristiwa seperti ini. Baik. Pertama kami persilakan kepada Bapak Afdal untuk menyampaikan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Abah Raud. Kami persilakan. Mas Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdal Kelau dari Fakultas Hukum. Izin bertanya ya Habib, bagaimana kalau orang yang sudah menikah lalu menikah lagi sama non-muslim? Itu apa hukumnya Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Habibana, rupanya harus menjawab dulu Habibana. Silakan. Baik, izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku Abdan dan juga para pemirsa yang mendengarkan. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan fatwa ya. Jadi di muktamar yang kedua Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan bahwa pernikahan beda agama itu haram hukumnya. Satu. Yang kedua, Nahdlatul Ulama dalam muktamar ke-28 ya, kita yang ormasnya NU itu di muktamar ke-28 di Yogyakarta itu juga memfatwakan tidak sah hukumnya pernikahan beda agama itu. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih ya dan juga Majelis Tajdidnya itu juga mengeluarkan fatwa yang sama ya. Nah, oleh sebab itu maka sebaiknya kita mengikuti yaitu ormas-ormas besar Islam yang sudah memfatwakan sehingga kita mengikuti apa yang disampaikan. Lalu kemudian mungkin kita akan bertanya terus dalilnya seperti apa. Tadi contoh misalnya ada laki-laki muslim nikah dengan wanita yang non muslim. Pertama saya ingin sampaikan ya bahwa ayat yang tadi dibacakan oleh Qori ya surah Al-Baqarah ayat ke-221 dikatakan la tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita musyrik ya sampai dia beriman. Itu ayat Allah ya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Seorang hamba sahaya yang muslimah itu lebih baik, hamba sahaya itu budak zaman dulu, itu lebih baik dibanding wanita yang musyrik walaupun mengagumkan kamu. Mengagumkan itu tadi bisa hartanya, bisa apa namanya kegantengan kecantikannya, bisa misalnya apa namanya keturunannya, macam-macam ya, kebaikannya dan sebagainya. Itu Allah katakan begitu. Lalu lanjutan ayat itu wala tungkihu al-musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik ya, apa namanya sampai mereka beriman. Kenapa? Wala 'abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Karena hamba sahaya laki-laki yang mukmin, seorang budak ya mungkin di kita orang yang rendah apa namanya derajatnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang musyrik. Ayat itu di surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita tidak dibolehkan menikah antar beda agama itu. Dan saya ingin menyampaikan hadirin wal hadirat sebenarnya kalaupun misalnya dari teman-teman yang non muslim sekalipun itu juga mereka nggak suka dengan itu ya. Itu ngacauin kalau bahasa kita itu ya. Jadi dalam agama itu ada 3 hal yang biasanya seluruh agama itu berpegang pada itu. Saat lahir, Mas Agung, saat menikah, saat meninggal itu nggak boleh diganggu gugat. Itu agama apapun ya. Misalnya dalam tradisi Kristen begitu lahir itu dibaptis, diurapi ya. Dalam Islam diakekahi, ditahnik ya, kemudian diberi nama. Nggak bisa dicampur aduk gitu. Begitupun yang kedua nikah, begitu juga. Kalau dalam Kristen ada tradisinya, ada aturannya ya. Dalam Islam begitu juga ada tradisi. Dalam Hindu begitu juga ya. Yang ketiga dalam meninggal, begitu juga ada aturannya. Setidaknya 3 itu. Selain dalam hal lain. Jadi ketika kita nikah beda agama tadi, itu akibatnya kita nyampur aduk.
antar agama masing-masing dengan tradisi masing-masing, akhirnya kemudian nikah muslimah dengan ini di gereja, nikah nanti non muslim ini di masjid. Ini ya seperti nyampur aduk kopi dengan teh ya. Nah, jadi terakhir saya ingin sampaikan, toleransi itu artinya saya suka kopi, Anda suka teh. Anda jangan paksa saya minum kopi, karena Anda suka kopi, saya suka teh. Tapi saya tidak akan memaksa Anda untuk minum teh. Bukan berarti teh sama kopi dicampur suruh diminum dua-duanya. Nah, itu enggak benar. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Nah,